Badai di Teheran, jet tempur hancur, penjara oposisi meledak, Israel tinggalkan pesan kebebasan. Ini dimuat oleh The Epoch Times. Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya pada hari Senin, tanggal 23 bulan 6, setelah pasukan Israel melancarkan serangan udara terkoordinasi yang melumpuhkan sejumlah infrastruktur vital Iran. Dalam aksi militer yang digambarkan sebagai serangan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jet tempur Israel menyasar 6 bandara utama di wilayah barat, timur, dan tengah Iran. Akibat serangan ini, sedikitnya 15 unit pesawat tempur dan helikopter serang milik Angkatan Udara Iran hancur di darat. Tak hanya itu, pesawat pengisian bahan bakar yang selama ini disembunyikan di hanggar bawah tanah ikut diluluhlantakkan, sehingga mematikan hampir seluruh kemampuan tempur udara Iran dalam satu malam. Tak berhenti di situ, militer Israel juga menargetkan sejumlah pusat kekuasaan dan simbol penindasan rezim Teheran. Menurut laporan AFP, jet-jet tempur Israel menghantam markas Garda Revolusi, milisi Basit, serta penjara Evin, sebuah penjara berpengamanan tinggi yang selama ini terkenal menampung para tahanan politik dan oposisi rezim. Ledakan dahsyat bahkan terjadi di pintu gerbang penjara Evin, yang kemudian viral setelah militer luar negeri Israel Gideon Sa'ar mengunggah video momen tersebut di platform X dengan pesan singkat, "Hidup kebebasan." Dalam pernyataan resminya, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan bahwa operasi ini memang dirancang untuk menekan langkah anti kekuasaan Teheran. Dia menyebut serangan ini sebagai pesan tegas kepada para pemimpin Iran bahwa dunia tidak lagi mentoleransi kebijakan penindasan dan program nuklir rahasia mereka. Amerika Serikat, Israel, kompak, Iran terpojok. Dikutip dari The Wall Street Journal yang berbicara dengan pejabat keamanan Israel, tujuan utama Israel kini adalah memastikan perang dengan Iran segera berakhir. Terlebih setelah Amerika Serikat sebelumnya menghancurkan infrastruktur nuklir strategis Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam konferensi pers menegaskan bahwa Amerika tidak berencana melakukan operasi militer lebih lanjut, kecuali jika Iran berani membalas dan menyerang kepentingan atau warga Amerika. Rubio menegaskan bahwa dialog masih terbuka, namun memperingatkan Teheran agar segera menyadari realitas baru dan menerima bahwa program nuklir sipil boleh berjalan, namun pengayaan uranium ke level militer adalah garis merah yang tak bisa dinegosiasikan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance pada 22 Juni menegaskan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran telah memundurkan program nuklir Iran selama bertahun-tahun ke belakang. Dia menambahkan Amerika tidak berniat menggulingkan rezim Iran. Belajar dari pengalaman pahit di Libya, di mana kekosongan kekuasaan justru menimbulkan perang saudara dan tumbuhnya ekstremisme. Menurut Vance, risiko Iran menjadi Libya kedua sangat besar apabila negeri para mula itu merupakan negara teokrasi tanpa oposisi formal dan berpotensi melahirkan puluhan faksi ekstremis jika terjadi kekacauan internal. Dia juga memperingatkan bahwa keterlibatan sekutu Iran seperti Rusia dan Tiongkok berpotensi memperluas konflik menjadi serangan regional yang tak terujung. Penjara politik dibom, upaya pembebasan oposisi atau tekanan psikologis. Salah satu langkah yang menuai kontroversi adalah serangan langsung ke penjara Evin, tempat para oposisi, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia selama ini mendekam. Banyak pengamat menilai tindakan Israel ini sebagai isyarat memberi ruang bagi para pembangkang untuk melawan dari dalam, sekaligus
membebaskan suara-suara perubahan yang selama ini dibungkam oleh rezim Ayatullah. Namun, beberapa kalangan justru menyoroti risiko besar dari taktik ini. Meningkat kemungkinan terjadinya kerusuhan internal, aksi balas dendam, serta kekacauan hukum di tengah masyarakat Iran yang selama ini hidup dalam tekanan. Dinamika gencatan senjata masih penuh tanda tanya. Situasi menjadi semakin kompleks ketika pada ronde hari waktu Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengumumkan di Truth Social bahwa Israel dan Iran telah sepakat melakukan gencatan senjata. Namun, pernyataan ini segera dibantah oleh pejabat kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran secara tegas menyatakan tidak pernah ada kesepakatan gencatan senjata, bahkan menyebut kabar tersebut sebagai hoaks. Kantor berita Fars, corong resmi pemerintah Iran, juga berjanji akan membuktikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Di kubu Israel, Perdana Menteri Netanyahu memerintahkan seluruh menterinya untuk tidak mengeluarkan komentar resmi terkait isu gencatan senjata, menunjukkan adanya kehati-hatian dan ketidakpastian di level elit politik. Laporan Jerusalem Post mengungkapkan detail menarik di balik operasi militer terbaru. Awalnya, Trump hanya menginstruksikan pemboman pada fasilitas nuklir Fordo, namun setelah konsultasi intensif dengan Netanyahu dan Menteri Urusan Strategis Israel, keputusan diubah, target diperluas ke Natanz dan Isfahan, dua lokasi vital program nuklir Iran. Dalam eksekusi operasi ini, militer Amerika Serikat memegang peran kunci sebagai pelaksana utama, sementara Israel menyuplai data intelijen dan logistik penting. Kolaborasi erat ini juga disertai sandiwara perbedaan pendapat di muka publik untuk mengoceh pihak Iran terkait target dan waktu seragam. Iran terpaksa mengakhiri perang. Peran Tiongkok jadi penentu. Saat ini hampir seluruh program nuklir Iran dikabarkan telah hancur atau setidaknya lumpuh total akibat serangan beruntun. Iran yang semula bersikap keras tampak mulai kehilangan kekuatan untuk membalas. Selain kerugian militer yang sangat besar, tekanan juga datang dari Tiongkok, mitra ekonomi dan diplomatik utama Iran. Beijing menurut sejumlah sumber diplomatik tidak merestui perang berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas regional dan pasar energi global. Isyarat penolakan dari Tiongkok membuat Teheran akhirnya mempertimbangkan untuk menurunkan tensi dan membuka pintu negosiasi. Dunia menanti babak berikutnya. Serangan besar Iran ini bukan hanya menunjukkan superioritas teknologi militer Israel dan Amerika Serikat, tetapi juga menjadi momen penentu bagi nasib kawasan Timur Tengah ke depan. Pernyataan yang kini muncul, akankah tekanan frontal dan kehancuran fasilitas strategis mampu menundukkan Iran di meja diplomasi, ataukah justru memicu gelombang radikalisme atau radikalisme baru dan konflik berkepanjangan? Yang pasti dunia masih menanti. Sementara di balik layar, diplomasi dan kekuatan militer terus berpacu menentukan arah sejarah. Ya, ini gereja yang ada di desa, dan puji Tuhan mereka sudah mulai membangun. Bahan-bahannya sepertinya sudah ready, sudah siap, cuman memang masih kendala dana untuk ongkos tukang untuk membangun. Ya, ini batakonya sudah ada. Ya, sengnya sudah ada, di sana. Material kayu-kayunya, rangkanya. Material kayu-kayu juga. Ya, kayu juga sudah ada, tinggal untuk bangunannya. Ya, ongkos tukangnya. Ya, Sobat Waras yang ingin mendukung bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar kaca. Thank you.